Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Arif, NIM 186. Di sini saya akan menjelaskan sejarah koperasi di luar negeri. Pendahuluan. Sejarah koperasi memang tidak bisa dilepaskan hubungannya dengan perkembangan sistem ekonomi sosialis, yang merupakan antitesis dari kapitalisme yang berkembang di Eropa. Memburuknya kinerja kapitalisme ditandai dengan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi, dengan indikasi banyaknya pengangguran dan kelangkaan barang, sehingga mendorong munculnya gerakan dari orang-orang tertindas ekonominya, seperti kaum buruh, untuk mewujudkan ide tentang koperasi. Koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu corporation. Sesuai dengan arti kata itu, koperasi secara harfiah berarti kerjasama. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi untuk dengan pemisah kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Lahirnya koperasi pertama di Inggris. Lahirnya koperasi pertama di Inggris yang dikenal dengan nama Koperasi Rochdale, dipimpin oleh pimpinan Charles Howard tahun 1844. Koperasi didirikan karena tatanan ekonomi yang berbasis kapitalisme mengesahkan keserakahan dan melahirkan persaingan bebas yang tidak terbatas, yang hanya berpihak pada pemilik modal, sehingga mengabaikan pihak lainnya, yang mengakibatkan kemiskinan dan kemelaratan. Koperasi ini didirikan di kota Rochdale, bagian utara Inggris. Pada awalnya, koperasi ini berdiri dengan usaha menyediakan barang-barang konsumsi untuk keperluan sehari-hari. Akan tetapi, seiring dengan terjadinya pemumpukan modal koperasi mulai merintis untuk memproduksi sendiri barang-barang yang akan dijual. Kegiatan ini menimbulkan kesempatan kerja bagi anggota yang belum bekerja. Pada tahun 1851, koperasi tersebut akhirnya dapat mendirikan sebuah pabrik. Melihat perkembangan usaha koperasi baik di sektor produksi maupun di sektor perdagangan, yang kemudian membuka perwakilan atau membuka cabang di luar negeri seperti New York, Copenhagen, Hamburg, dan lain-lain. Pada tahun 1876, koperasi ini telah melakukan ekspansi usaha di bidang transportasi, perbankan, dan asuransi. Beberapa tahun kemudian, koperasi mulai kegiatan di bidang pendidikan dengan menyediakan tempat membaca surat kabar dan perpustakaan. Perpustakaan koperasi merupakan perpustakaan bebas pertama di Inggris, sekaligus digunakan untuk tempat berbagai kursus dan pemberantasan buta huruf. Lahirnya koperasi di Prancis. Latar belakang berkembangnya koperasi di Prancis hampir mirip dengan Inggris. Kemelaratan dan ketimpangan bangsawan dan rakyat jelata mendorong terciptanya ledakan revolusi Prancis. Selain itu, revolusi industri yang terjadi di Inggris berdampak besar pada perekonomian Prancis. Agar mampu menghadapi serangan industri dari Inggris, jadi Prancis itu berusaha mengganti mesin-mesin yang digunakannya dengan mesin-mesin modern agar lebih efisien. Hal tersebut menyebabkan banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya. Akibatnya pengangguran semakin meningkat secara dramatis. Kondisi ini yang mendorong munculnya pelopor-pelopor koperasi seperti Charles Fourier, Louis Bellens, serta Ferdinand Lassalle. Menyadari perlunya perbaikan nasib rakyat dan pengusaha kecil di Prancis, mereka pun kemudian membangun koperasi-koperasi yang bergerak di bidang produksi. Charles Fourier menyusun suatu gagasan, yaitu vacances,
untuk memperbaiki hidup masyarakat dengan suatu perkumpulan yang terdiri dari 300 sampai 400 keluarga yang bersifat komunal. Namun, cita-cita Forer tidak berhasil dilaksanakan karena adanya pengaruh liberalisme yang sangat besar pada waktu itu. Louis Ballance menyusun gagasan yang lebih konkret dalam bukunya Organisation Labor. Ballance mengatakan bahwa persaingan merupakan sumber keburukan ekonomi, kemiskinan, kemerosotan moral, kejahatan, krisis industri, dan pertentangan nasional. Untuk mengatasi perlu didirikannya social workshop. Jadi, para produsen perorangan yang mempunyai usaha yang sama disatukan dan menjadi koperasi produsen. Pada tahun 1884, kaum buruh di Prancis menuntut pemerintah untuk melaksanakan gagasan Louis Ballance untuk mendirikan koperasi. Koperasi di Prancis kemudian berkembang dengan sangat pesat. Koperasi-koperasi tersebut kemudian bergabung membentuk Koperasi Konsumsi Nasional Prancis atau lebih dikenal Fédération Nationale des Coopératives de Consommation. Koperasi di Jerman. Berdirinya koperasi di Jerman menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan koperasi buatan Inggris. Koperasi di Jerman dipelopori oleh Hermann Schedule Delitzsch, hakim dan anggota parlemen pertama di Jerman yang berhasil mengembangkan konsep budi prakarsa dan perkembangan bertahap dari koperasi kredit perkotaan hingga menjadi koperasi pengadaan sarana produksi bagi pengrajin yang kemudian diterapkan oleh pedagang kecil dan kelompok-kelompok yang lain. Pedoman kerja koperasi simpan pinjam schedule ini adalah yang pertama, uang simpanan sebagai modal kerja koperasi dikumpulkan dari anggota. Yang kedua, wilayah kerjanya di daerah perkotaan. Yang ketiga, pengurus koperasi dipilih dan diberi upah atas kerjanya. Yang keempat, pinjaman bersifat jangka pendek. Yang kelima, keuntungan yang diperoleh dari bunga pinjaman dibagikan kepada anggota. Kelebihan koperasi Schedule Delitzsch ini adalah pada pengembangan konsep budi prakarsanya. Selain itu adalah perkembangan bertahap dari koperasi kredit untuk koperasi pengadaan sarana produksi untuk pengrajin, yang kemudian diterapkan juga untuk pedagang kecil dan lainnya. Pada perkembangan selanjutnya dibentuk pula koperasi jenis lainnya seperti koperasi asuransi dan koperasi produksi. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Semoga teman-teman semua bisa menyimak dengan baik dan semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.